tinggal lagi merekat semua komponen ini. Baik, kita lanjut dulu kepada Bapak Dr. Andes Hendrizal, Kepala Sekolah Menengah Atas INS Kayu Tanam. Beliau ini punya pengalaman panjang di pendidikan, menjadi guru senior, wakil kepala sekolah di sekolah unggulan, menyiapkan sekolah berstandar internasional dulu ya. Kemudian sejak 6-7 tahun ini mengabdi, kita minta mengabdi dengan segala suka dukanya di INS, tapi bertahan. Dan terima kasih pada Pak Eri, dan kami persilakan. Beliau ini juga aktivis remaja masjid, ya, pernah jadi ketua umum juga dari Remaja Masjid Sumatera Barat 2 periode. Kami persilakan Pak Eri. Terima kasih Pak Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, sudah la ilaha illallah, sudah Muhammad dan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Pak Pasli, niati, hadirin yang saya hormati, karena saya agak panjang sedikit Pak Pasli, ini berbeda nih Pak Pasli, apanya nih, varietasnya berbeda nih, kalau tadi pertanyaan ini pendidikan. Baik, Mbak Yuli, mohon langsung aja ke slide-nya Mbak Yuli, karena kita panjang, revitalisasi INS. Lanjut, next, slide yang kedua. Ya, Bapak Ibu sekalian, inilah lokasi INS itu. Ini site plan-nya seluas 18 hektar. Jadi lokasi kita itu balik lagi Bu Yuli ke yang pertama, Bu Yuli, ke gambar tadi Bu Yuli. Ini Bu Yuli. Ya, nih. Ya, silakan Pak Eri. Tolong balik lagi site plan-nya. Ini sekalian, ini lokasi kita 18 hektar, site plan kita itu yang warnanya merah, itu warna adalah bangunan. Kemudian yang warnanya biru itu adalah kolam ikan atau perikanan. Kemudian luas kita yang 18 hektar ini Bapak sekalian itu masih tersisa sekitar 4 atau 5 hektar yang belum bisa kita fungsikan. Insya Allah nanti dengan kerjasama dengan PMG bisa kita lanjutkan nanti. Lanjut Mbak Yuli, next. Oke, jadi pembicaraan saya tentang INS Tanah Bapak sekalian revitalisasi ini saya bagi ke dalam 7 kelompok. Pertama tentang sejarah singkat, yang kedua kenapa kita harus revitalisasi, yang ketiga kami ingin melihatkan kondisi siswa dari tahun 2000 sampai sekarang, kemudian kondisi INS hari ini, dan selanjutnya target revitalisasi, kemudian yang keenam revitalisasi yang akan dilakukan dalam bidang apa saja, terakhir kita bicara tentang revitalisasi melalui wakaf produktif daripada Ibu Nurhayati. Lanjut, yang kedua, selanjutnya slide-nya Mbak Yuli. Sekalian, sejarah singkat INS Kayu Tanam berdiri pada tahun 1926, tepatnya pada tanggal 31 Oktober. Jadi insya Allah Oktober besok kita akan ulang tahun yang ke-95 nanti. Sekolah ini secara tahu umum adalah didirikan oleh Engku Muhammad Syafi'i sebagai salah seorang tokoh pendidikan nasional, dan beliau merupakan Menteri Pendidikan Indonesia yang ketiga setelah Kiai Toro dan Pak Raden. Kemudian lanjut, tujuan pendidikan daripada INS Tanam ini bertumpu kepada 5 aspek. Pertama kepada kemandirian, yang kedua kepada etos kerja, yang ketiga kepada kreativitas, yang keempat kepada pembentukan karakter, yang terakhir kepada pembentukan akhlak mulia. Lanjut Mbak Yuli. Bisa di slide-nya Mbak Yuli? Lanjut. Ya. Baik, saya kurang lihat sebentar. Dibalikkan lagi Mbak Yuli, slide-nya balik. Kemudian azas pendidikan INS Tanam itu, pertama ditumpukan kepada berpikir secara rasional. Yang slide yang tadi Pak Yuli, Mbak Yuli, azas pendidikan INS, ya, keaktifan dalam berkegiatan. Yang ketiga pendidikan masyarakat. Yang keempat pendidikan berpusat pada kebutuhan siswa. Yang terakhir menentang intelektualisme dari Belanda. Lanjut, next. Tujuan pendidikan INS itu ada 4. Pertama, mendidik rakyat ke arah kemerdekaan. Yang kedua, memberikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, memberikan pendidikan dan pelatihan kepada para pemuda sebagai penggerak perubahan. Dan yang keempat, menanamkan kepercayaan terhadap kemampuan diri sendiri dan berani bertanggung jawab. Kemudian sistem pendidikan INS Tanam itu Bapak sekalian
ini diletakkan pada 3 dasar utamanya. Pertama, Engku Suri sering mengatakan, engkau jadilah engkau. Jadi setiap anak yang dididik di INS itu harus menjadi dirinya sendiri. Yang kedua, ada ungkapannya, jangan minta buah mangga kepada pohon rambutan, tapi jadikan setiap pohon itu berbuah manis. Artinya anak itu dikembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakat yang dimilikinya. Yang ketiga, filosofi dasar dari INS adalah alam takkan wong jadi guru. Jadi alam ini merupakan tempat ilmu belajar buat kita. Barangkali kalau boleh katakan adalah semua tempat adalah sekolah dan semua orang adalah guru. Itulah filosofi INS itu. Lanjut, sistem pendidikannya. Silakan Mbak Yuli. Kemudian sistem pembelajarannya sekarang sekalian ada 2 modelnya. Pertama full day school, itu anak-anak belajar di INS itu tapi dia tinggal di rumah masing-masing. Yang kedua sistem boarding school berasrama, anak tinggal di asrama 24 jam. Tapi keduanya anak mendapat perlakuan yang sama dengan sistem pendidikannya. Cuma beda satu, yang satu tinggal di asrama, yang satu balik ke rumahnya masing-masing. Karena mereka bertempat tinggal di lokasi sekolah. Lanjut Mbak Yuli. Ya, lanjut. Lanjut Mbak Yuli. Ini visi kita menjadi ruang terbaik di Indonesia. Kemudian misi kita ada 4. Pertama, menyalurkan talenta anak-anak. Kemudian mendorong anak-anak untuk mandiri. Yang ketiga, menanamkan etos kerja. Dan yang keempat, anak-anak itu harus menjadi bagian dari masyarakat. Itu yang kita harapkan. Lanjut Mbak Yuli. Kurikulum yang kita laksanakan Bapak Ibu sekalian, itu disebut dengan kurikulum integrasi. Jadi kita mengintegrasikan 3 kurikulum nasional ini. Pertama, kurikulum SMA. Yang kedua, kurikulum SMK atau SMSR. Dan yang ketiga, kurikulum aliyah. Yang kita mengatakan olah otak, olah hati, dan olah tangan. Jadi ketika itu kita integrasikan dalam bentuk kurikulum. Jadi teknisnya Bapak Ibu sekalian, pagi itu secara akademis anak-anak belajar dari jam 7:45 sampai 12:15 itu belajar akademis. Kemudian setelah itu mereka istirahat, kemudian sholat berjamaah, makan. Kemudian jam 1:30 beliau masuk lagi ke program talenta. Itu yang berhubungan dengan keterampilan. Jadi keterampilan kita itu ada 16 jenis kegiatan talenta di INS dalam itu. Mulai dari pertanian, kriya, musik, elas, dan lain-lainnya itu. Dan khusus untuk pertanian dan entrepreneurship, itu setiap siswa wajib mengambilnya. Karena mereka itu secara giliran untuk akan piket nanti. Lanjut, Mbak Yuli. Ini berjenis yang ada boga, ada musikalisasi, ada keterampilan tari, ada memanah, ada kegiatan keterampilan lukis, ada yang berhubungan spiritual, dan satu juga yang tidak kalah pentingnya, setiap Jumat itu kontribusi kita kepada masyarakat, anak-anak selalu mengadakan kegiatan namanya kegiatan Jumat Berkah, itu bagian dari implementasi pendidikan spiritual atau akhlak mulia. Lanjut Mbak Yuli. Oke, ini fasilitas yang kita miliki Bapak Ibu sekalian, luar biasa di 18 hektar ini. Ada 2 masjid utama yang kita gunakan. Satu namanya masjid untuk musafir, yang kedua masjid untuk pelatihan. Itu disebut dengan Masjid Muhammad Nasir, yang prototipe bangunannya sama dengan Masjid Salman ITB. Cuman ini belum terawat secara baik. Kita menunggu uluran tangan daripada para dermawan nanti untuk merehab masjid yang langsung ini diberikan oleh Engku Muhammad Nasir kepada kita ini. Ini yang sebelah kanan ruang akademis. Lanjut Mbak Yuli, fasilitasnya. Kita punya lanjut. Kita punya dua aula Abdul Latif dan aula Bustani Arifin. Kita punya 6 asrama, mulai dari asrama A, B, C, D, dan F. Itu bisa menampung sebanyak 400 orang. Kita punya kantor utama namanya kantor Grafos, yang insya Allah nanti kita hibahkan untuk kampusnya Dabudi nanti, itu kantornya PMG. Kita punya ruang laboratorium. Dan yang menarik, sebagaimana dikatakan, kita punya ruangan amphitheater. Jadi anak-anak, kreasi dan penampilan anak itu ditampilkan di ruangan ini secara berkala. Lanjut. Pertanyaannya, kenapa kita harus rehabilitasi Bapak sekalian? Saya memberikan 4 pointer kenapa kita harus rehabilitasi. Pertama, INS sebagai sekolah bersejarah yang merupakan aset bangsa, khususnya aset untuk barat.
eksistensinya harus dipertahankan dan dikembangkan. Saya sedikit ilustrasikan, Pak Pasli ketika saya minta jadi kepala sekolah, apa kata beliau? Kalau INS ini tutup, Pak Endrizal katanya, maka seluruh orang hebat Sumatera Barat tidak boleh dulu masuk surga katanya. Depending dulu masuk surga, kenapa? Karena kita tidak amanah, tidak berani menyelamatkan sekolah ini. Maka kita perlu revitalisasi, artinya kita akan selamatkan eksistensi sekolah ini. Yang kedua, potensi yang dimiliki oleh INS ini belum termanfaatkan secara optimal, baik potensi SDM maupun potensi sumber daya alamnya. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus revitalisasi? Kami melihat bahwa sistem pendidikan INS ini secara kontekstual harus mengikuti perkembangan zaman. Dia harus ikut dengan perkembangan zaman sehingga itu dia filosofinya itu tetap up to date. Dan yang terakhir, kita akan menggunakan revitalisasi ini dalam memanfaatkan momentum mengenal arah doncakan pendidikan di desa ini, yaitu Merdeka Belajar. Jadi sebenarnya filosofi Merdeka Belajar ini, kalau kita boleh runut sejarahnya, itu diambil dari filosofi pendidikan INS Kota 6. Lanjut. Ini kondisi murid Bapak Ibu sekalian dari tahun 2000 saya ambilkan. Dari tahun 2000 sampai tahun 2021 sekarang ini. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ini, muridnya ini berkisar di antara 250 sampai 50 ke bawahnya ini. Dan yang menarik, naik ke atas lagi Mbak Yuli, sedikit saya berikan gambaran. Naik. Nah, ini tahun 2001 dulu Bapak Ibu sekalian, ini sekolah ini tutup dulu. Karena muridnya tinggal 8, jadi yang 3 orang kelas 2, 5 orang kelas 3 itu dipindahkan ke sekolah terdekat. Kemudian 2022 masuk kepala sekolah hebat Sumatera Barat namanya Pak Sunaryaman membenahi sekolah ini dan pemerintah memberikan beasiswa sebanyak 85 orang. Kemudian berlanjut dan puncaknya semasa periode Pak Gaman kalau salah itu memberikan beasiswa yang jumlahnya sangat banyak, 212, 263 dan 294 orang. Dan sekarang Bapak sekalian, sekolah ini dari 2013 sampai sekarang ketika saya diberikan amanah bersama Pak Pasli, kita itu boleh katakan sebagai sekolah mandiri. Walaupun mandiri masih ada beasiswa terbatas. Jadi ada beberapa personil yang memberikan beasiswa seperti Pak Pasli Jalal dan yang lain itu ada 2 orang, 3 orang menjadi anak asuhnya. Singkat katakan. Jadi sekarang jumlah muridnya Bapak sekalian sebanyak 102 orang. Dan untuk tahun 2021-2022 ini Pak Pasli dan Nurhayati Muniati itu menargetkan kepada sekolah untuk mencari murid sebanyak 100 orang. Pertama melalui beasiswa melalui Uniati 50 orang, yang kedua mandiri 50 orang. Dan alhamdulillah sampai hari kemarin hari Sabtu yang sudah mendaftar yang berhasil kita sebanyak 21 orang. Ini kondisi hari ini tentang INS Kota 6 Bapak Ibu sekalian. Pertama, jumlah peserta didik kita kurang signifikan. Yang kedua, program talenta belum optimal. Yang ketiga, sarana dan prasarana penunjang PBM belum ideal, terutama untuk program talenta. Yang keempat, kesejahteraan guru dan karyawan belum sesuai dengan standar, masih di bawah standar UMR. Kemudian kapasitas SDM masih terbatas. Kemudian performance sekolah belum tertata dengan baik, sebagaimana dikatakan oleh Uniati ketika beliau masuk dulu beberapa tahun yang lewat, seperti sekolah ini seperti tidak terurus katanya. Memang demikian adanya. Dan terakhir kita merasakan kenapa terjadi seperti ini adalah perhatian dari stakeholder ini belum optimal. Sebagai ilustrasi, kalau Pak Gubernur dengar ini dan Pak Wakil Gubernur dengar, sudah 8 tahun saya kepala sekolah, tidak satu pun dana bantuan hibah dari pemerintah yang diterima oleh INS Kota 6. Kemudian Bapak sekalian, apa target kita revitalisasi ini? Pertama, jumlah siswa kita meningkat secara signifikan. Sesuai dengan targetnya minimal 100 orang. Yang kedua, potensi atau aset sekolah termanfaat secara optimal sehingga dapat menghasilkan income generating. Itu terima kasih kepada teman-teman PMG yang sudah menggarap, Pak Yosi dan lain-lain. Mudah-mudahan apa yang kami targetkan ini, aset ini optimal dan income generating bisa kita peroleh, akan menjadi kenyataan. Yang ketiga, target kita revitalisasi adalah kesejahteraan guru dan karyawan meningkat, menimbang di angka UMR sekalian. Yang terakhir nih yang sangat mendasar adalah yang sangat substansial adalah INS itu harus menjadi role model dalam penerapan Merdeka Belajar yang sekarang sedang dicanangkan oleh Pak Nadiem atau Mas Nadiem. Lanjut. Apa saja revitalisasi yang akan kami lakukan secara dalam waktu dekat ini Bapak sekalian? Yang pertama adalah penataan manajemen. Yang kedua, rekrutmen SDM baru dan repositioning SDM yang lama. Jadi kita akan kerja sesuai dengan tupoksinya nanti. Yang ketiga, kita melaksanakan rehabilitasi sarana dan prasarana nanti apa saja yang akan dikerjakan nanti di slide selanjutnya nanti. Yang kelima, kami akan mengoptimalisasi aset nanti sehingga nanti aset ini fungsional nanti. Yang kelima, penataan kurikulum dan PBM sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, ini yang penting yang terakhir adalah internalisasi dan konsep inklusi ini harus disebarluaskan. Pertama khusus di anak kita nanti. Nah, yang terakhir kami akan bicara tentang apa yang sedang dan akan kami laksanakan adalah revitalisasi melalui lokar produktif
dari Ibu Nurhayati Subakat. Itu kepada Uni, kami terima kasih, mudah-mudahan Uni sehat dan ini akan berlanjut terus. Ada 13 program yang sudah beliau launchingkan untuk INS Kutanam ini. Saya bertamakan satu persatu. Pertama, memfasilitasi rekrutmen dan asesmen guru dan karyawan SMA INS Kutanam. Untuk hari ini dan kemarin, itu 2 hari ini, kita sedang merekrut sebanyak 30 orang guru dari luar yang baru, yang kemudian 10 orang dari guru yang honor yang ada di INS ini. Sekarang sedang mengadakan rekrutmen dan asesmen untuk mereka ini, dan hasilnya insya Allah mungkin bulan depan akan bisa kita peroleh nanti. Jadi kita sesuai dengan penataan manajemen, kita akan coba menempatkan teman-teman yang baru ini nanti sesuai dengan konsep manajemen recommend and direct place nanti. Yang kedua, membantu melengkapi fasilitas di Kelas INS Kutanam. Alhamdulillah sudah 56 kamar yang dibantu oleh Uniati dengan kapasitas tempat duduk hampir 90, itu berupa kasur, tempat tidur dan lemari. Dan insya Allah nanti kalau ini sudah selesai pandemi ini, nanti mungkin di bulan Mei akan bisa diinformasikan nanti maksimal oleh para penyedia pengguna jasa kita nanti. Kemudian yang ketiga, mengembangkan pertanian cabai di area 1,4 hektar. Dan baru terrealisasi sekitar 4.000 meter, sebagaimana tadi Uniati katakan, kita bikin sampelnya dulu. Kalau ini berhasil nanti baru kita makan jadi 1,4 hektar nanti. Kemudian yang keempat, pemeliharaan sapi korban dengan target 50 ekor, dan baru sekarang terrealisasi 8 ekor. Karena kita sekarang dalam tahapan penanaman rumput untuk lokasi sekitar 1,5 hektar. Kemudian budidaya ikan air tawar, itu yang kolam yang sudah kita isi 12, cuman satu yang besar itu kita tinggalkan. Ada pesan sponsor di Pak Rose, kalau ada nanti donatur, bisa jadi selain dari Uni nanti, kita akan coba nanti untuk mengisi dengan nanti ikan hias. Ikan yang bisa nanti menjadi hiburan bagi orang nanti, sehingga itu kapasitasnya luar biasa nanti. Mudah-mudahan ada yang tertarik nanti. Kemudian selanjutnya nomor 6, revitalisasi durian montong sebanyak 49 batang. Dan Alhamdulillah Uniati dan Pak Pasli, kemarin saya lihat langsung ke batangnya, daunnya sudah mulai berubah, hijaunya sudah mulai nampak. Jadi saya lihat barangkali inilah yang sesungguhnya yang idealnya untuk INS. Jadi daunnya hijau dan sudah mulai mekar itu Bapak sekalian. Mudah-mudahan nanti buahnya juga akan berpengaruh nanti. Kemudian yang ketujuh, pembangunan talenta mar. Alhamdulillah sudah kita manfaatkan sekarang. Cuman jual belinya sekarang Uniati baru berkisar antara 300 sampai 500 ribu per hari dulu. Karena ini suasana pandemi, apalagi sekarang dengan kondisi zona merah untuk Sumatera Barat. Kemudian untuk pembangunan rest area seluas 1.500 meter, lapangan parkir itu sudah selesai. Kemudian untuk yang ke-9, pembangunan restoran atau rumah makan, itu kemarin terakhir hari Sabtu itu tinggal pencoran lantai lagi insya Allah. Selesai dicor lantai akan masuk ke tahap kedua nanti ada pemasangan keramik dan pemasangan dinding nanti. Kemudian yang ke-10, pembangunan museum sedang dirancang oleh Mas Tulus. Kemudian yang menarik juga, begitu semangatnya Uniati untuk bantu INS, beliau tempatkan 1 orang karyawan dari Paragon untuk membantu manajemen INS, namanya Bu Tika. Mudah-mudahan Bu Tika berjoin pada hari ini. Dan saya rasanya sebulan ini terbantu sangat oleh beliau. Kemarin kami terakhir pergi hunting, melihat sebuah pertanian cabai yang sukses, itu di daerah Pariaman, arahnya ke Sungai Limau. Yang ke-13, pemeliharaan margot untuk konsumsi ikan dan ternak. Kemarin kita sudah negosiasi dengan Ibu Resti, dosen UNAN, dan insya Allah nanti akan ditindaklanjut dengan pembicaraan dengan Pak Pasti dan nanti dengan Ibu Niati. Dan yang terakhir, ada rencana untuk mengembangkan ayam kampung, juga kerjasama dengan salah seorang tokoh Sumatera Barat yang sukses, mudah-mudahan akan menjadi kenyataan nanti. Dan ini kira-kira terakhir dokumentasi launching daripada Wakaproduktif yang kemarin kita laksanakan bersama Pak Gubernur Sumatera Barat. Silakan lanjut, Ibu Tika, lihat gambarnya. Luar biasa respon Pak Gubernur, mudah-mudahan saya mohon melalui Uni nanti atau melalui Pak Pasli, anak muda Wakil Gubernur kita ini kalau bisa berkunjung ke INS dan kita bisa berdialog nanti dengan anak guru-guru kita nanti. Terakhir Bapak Ibu sekalian, saya ingin memberikan ilustrasi INS ini termasuk saya sering kali seperti agen mobil Bapak Ibu sekalian. Kenapa sekarang agen mobil itu? Sekolah ini disuruh untuk mandiri, etos kerja dan kreatif entrepreneurship. Sementara gurunya belum pernah selama ini diberi keterampilan itu. Sehingga guru ini adalah seperti ibarat agen. Dia setiap hari mengatakan agen mobil itu Jakarta, Jakarta, Bandung, Bandung, Medan, Medan. Tapi kita tanya ke dia, pernah nggak Bapak ke Bandung? Dia jawab belum pernah. Ini yang terjadi di INS. Kami disuruh untuk mandiri, etos kerja dan entrepreneurship, sementara kami belum dibekali. Jadi kalau bisa PMG barangkali bukan hanya murid yang disasar dari guru kami, sehingga nanti guru kami sebagaimana yang dikatakan Ibu Safi benar-benar menjadi guru yang mandiri, kreatif, etos kerja, berkarakter dan memiliki jiwa entrepreneurship. Banyak maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eri. Pada teman-teman semua ya, karena chatting kita ini kita rekam dan video ini juga ada
semua direkam dan disebarluaskan. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya nanti atau memberikan pendapat, karena pendapat yang ditulis di chatting akan kita catat dengan baik ya untuk kita tindak lanjuti. Jadi silakan mengajukan pertanyaan atau ide di chatting, dan kalau ada kesempatan di ujung nanti kita adakan tanya jawab. Baik, saya mau cek dulu kepada Prof.